Haleluya. Untuk itu marilah kita sama-sama membuka dari firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mungkin tim pemuji kali jangan jauh-jauh, atau bila perlu tetap di posisinya. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4, sebenarnya sampai ayat yang ke-13, tapi saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada saat kami mendengarkan akan firman-Mu, agar kami lebih lanjut diberi pengertian dan pemahaman yang benar tentang maksud tujuan Tuhan mengirimkan Roh Kudus, bahkan membaptiskan, memenuhi umat-Mu. Agar demikian kami tetap merindukan dan tetap mencari Tuhan, agar kehendak-Mu diberlakukan atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan jalannya pemberitaan ini kepada pimpinan dan kuat kuasa-Mu. Terjadilah atas umat-Mu ini, atas kami semua, apa yang Kau janjikan dan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini sekali lagi kita memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang percaya atau bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Di dalam peristiwa hari Pentakosta seperti yang kita lihat dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul ini, tatkala mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dikatakan di situ mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ditambah lagi ada fenomena-fenomena yang lain, di mana ada suara deru angin, kemudian juga ada lidah-lidah api yang bertebaran hinggap di atas mereka. Dalam arti sebagai bukti, sebagai pertanda. Sejak hari Pentakosta, di Kisah Para Rasul pasal 2 ini, saat itu genaplah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan dan disediakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan membaptiskan atau memperlengkapi gerejanya atau umatnya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Dalam hal ini, apa kira-kira maksud tujuan Tuhan membaptiskan atau memperlengkapi, mengirimkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus kepada gerejanya atau kepada orang-orang percaya?
Atau bagi orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai-bagai atau negara di Yerusalem dalam merayakan yaitu atau dalam ada syukur atas panen. Pada saat itu juga lebih lanjut umat Tuhan sedang berkumpul menantikan yaitu janji Bapa. Namun pada saat itu juga seperti yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar dan sudah tahu. Pada saat mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus, dikatakan di situ mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa lidah atau bahasa yang lain. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dikatakan mereka didengarkan oleh dari bangsa-bangsa yang lain, orang Yahudi dari bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata, dikatakan mereka mendengar orang-orang ini yang dipenuhi Roh Kudus mengucapkan kata-kata dari bahasa mereka masing-masing. Tetapi yang mau saya ini kan semuanya sekali lagi sering kita terperangkap atau menjadi alergi atau malah juga jadi enggak tertarik. Pada saat kita lebih lanjut mendengar orang berdoa atau dipenuhi dengan berkata-kata dengan bahasa asing. Seperti yang terjadi di sini, mereka mengejek. Mereka menanggapinya bahwa orang-orang yang penuh dengan roh dengan berkata-kata atau bahasa lidah tadi dengan bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang lain itu dikatakan mereka itu mabuk oleh anggur. Pendeta besar juga yang ada di Jakarta ini juga dan mengatakan bahwa mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh itu dikatakan mereka dirasuk oleh setan. Padahal sekali lagi kalau kita membaca dalam firman Tuhan, umpamanya dalam Lukas pasal yang keempat, saya ajak kita. Lukas pasal 4, ini tentang kisah lebih lanjut. Sebelum Yesus dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Lihatlah Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini peristiwanya Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus waktu dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan mengatakan waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, memang waktu Yesus datang minta dibaptiskan oleh Yohanes menolak. Dia merasa tidak layak untuk membaptiskan Tuhannya Juru Selamatnya. Malah dia katakan sebenarnya membuka tali sepatunya saya tidak layak. Sekarang kau yang datang kepadaku untuk dibaptiskan. Tapi Yesus mengatakan biarkanlah hal itu terjadi karena kita patut menggenapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Kemudian waktu Yesus dibaptis dikatakan terbukalah langit. Dari sana ada suatu seruan yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, yang lain atau teks yang lain dikatakan ikutlah dia, dengarlah dia dan selanjutnya. Dalam hal ini sekali lagi, sebagaimana yang kita tahu, Yesus sendiri lahir dari Roh Kudus. Tetapi sebelum dia lebih lanjut masuk dalam pelayanan, sebelum dia lebih menunaikan, melaksanakan maksud Tuhan, mengutus dia, maksud Bapa mengutus dia di tengah-tengah dunia ini, dia terlebih dahulu
menyerahkan dirinya, bahkan mau menghidupi dan menggenapi apa yang dikehendaki. Ada amin, saudara? Sekali lagi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Maksudnya apa? Tentu tidak lain lebih lanjut. Kalau kita melihat setting cerita akhir dan setting cerita ini, waktu Yesus dicobai oleh iblis dalam 3 hal. Masalah kebutuhan fisik kita, masalah kebutuhan mental kita. Betul-betul kita ujiannya pada Yesus, jadikan batu ini menjadi roti. Jadikan batu ini menjadi makanan yang enak. Jadikan batu waktu saya menjadi roti yang enak atau makanan yang enak. Kemudian dia lebih lanjut, tuntutan jiwa atau keinginan yang dari manusia, di mana lebih lanjut ingin kaya, ingin memiliki harta dan sebagainya, ingin menguasai, ingin mendominasi dalam segala hal. Jikalau engkau Yesus, dan yang terakhir diuji mana rohnya, supaya Yesus menyembah, yaitu iblis. Dengan imbalannya, sekali lagi, kekayaan dunia, kemuliaan dunia ini. Kalau yang kedua tadi, Yesus diuji lebih lanjut tentang keputusannya. Untuk datang mengikut iblis. Dalam hal ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, apa arti atau maksud lebih lanjut kita perlu dipenuhi dan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dalam hal ini bukan dengan tujuan supaya kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, supaya kelihatan rohani, supaya kelihatan bahwa ini ada keturunan nabi, rasul, atau lebih lanjut orang-orang pribadi-pribadi yang diurapi. Dalam arti supaya kita dapat menerima pujian atau disejajarkan orang-orang. Tidak. Maksud Tuhan sekali lagi memperlengkapi gerejanya, mau membaptiskan kita. Ada beberapa hal yang amat penting. Yang pertama, Tuhan mengurapi kita, membaptiskan kita. Atau saya mundur dulu sedikit ke belakang. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18 tadi yang sudah kita baca di awal ibadah, dikatakan di situ apa? Janganlah mabuk karena anggur menimbulkan atau membangkitkan hawa nafsu, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Anggur membangkitkan hawa nafsu, mabuk oleh anggur. Kenapa ya mabuk dengan anggur ini? Katakanlah sedikit dipertentangkan dengan penuh dengan Roh Kudus.
Tentu tidak lain sekali lagi, karena kita di dalam hidup ini, hari lepas hari, tentu sesuai dengan keberadaan kita. Dari sejak kita lahir, bahkan masih di dalam kandungan, bahwa kita hidup telah dikuasai oleh dosa, dunia ini, dan iblis. Sehingga kita tidak dapat mewujudkan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-7, kerinduan, keinginan kita untuk berbuat baik, keinginan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, keinginan kita lebih lanjut untuk berkenan kepada Tuhan dan hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Tetapi Paulus mengatakan, tak kalah keinginan-keinginan yang mulia ini, yang lebih lanjut, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, tak kalah keinginan kita, tapi justru yang muncul, yang terjadi, justru kita melakukan kejahatan. Rasulullah mengatakan, wah, celaka aku. Pada saat aku menginginkan sesuatu yang baik, tapi yang jahat itu. Untuk itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita penuh dengan Roh Kudus. Karena mabuk oleh anggur dikatakan tadi, membangkitkan hawa nafsu. Tapi mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, justru sebaliknya, akan memungkinkan kita meredam, menaklukkan, menguasai, atau menang atas keinginan daging dan hawa nafsu kita. Ada amin? Amin. Ada kalanya hari ini kita menang, besok kita jatuh. Kembali lagi ke hidup yang lama atau cara kebiasaan yang lama. Sekali lagi Tuhan mau menyediakan penolong agar kita lebih lanjut dimungkinkan berkemenangan. Untuk itu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus dikirimkan atau mau memperlengkapi kita, memenuhi kita, agar dimungkinkan kita, agar dimampukan, agar kita punya kuasa untuk lebih lanjut menjadi saksi-saksi Tuhan, sesuai dengan kisah para rasul pasal yang pertama yang ke-8 tadi. Ada amin? Itu dari perkataan yaitu kuasa, yaitu dinamit atau dunamis dalam bahasa ini, yang mengandung 3 pengertian. Yang pertama, kekuatan adikodrati. Yang kedua, kemampuan adikodrati. Dan yang ketiga, yaitu kuasa adikodrati. Jadi pada saat kita lebih lanjut dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka ketika hal ini, itu sebabnya tidak heran kalau kita pada saat kita hidup di dalam kepenuhan yang dari Tuhan, kita melihat orang-orang yang kita layani, mereka-mereka yang kita saksikan tentang Yesus dan sebagainya, mereka dapat lebih lanjut menjadi percaya, hidup mereka dapat diubah, bahkan persoalan mereka dapat diselesaikan, termasuk penyakit mereka dapat disembuhkan dan dipulih. Ada amin? Agar kita menjadi saksi. Itu berupa perlengkapan. Dan yang kedua, saya tidak bisa lama-lama. Yang kedua, kalau kita membaca lebih lanjut di dalam Yudas ayat yang ke-20, saya mengajak kita untuk membuka Yudas
ayat yang ke-20 mengatakan begini. Haleluya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Maksudnya apa? Kalau kita melihat lebih lanjut dalam firman Tuhan, mereka-mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, umpamanya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua yang 4 tadi, mereka memuliakan Tuhan. Kita melihat juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 46, hal yang sama juga, mereka memuliakan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 19 yang lebih lanjut, yaitu ayat yang ke-6, hal yang sama, mereka memuliakan Tuhan. Dalam arti jangan kita terlalu fokus hanya berkata-kata dalam bahasa rohnya, tapi lihatlah dampaknya, peran, karya, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka orang yang percaya. Minggu-minggu yang lalu saya bicara di tempat ini tentang lebih lanjut bagaimana kita mengelola masa-masa yang sulit, keadaan yang sulit lebih lanjut menjadi suatu kebaikan. Contoh yang real yang saya ungkapkan kemarin itu seperti Paulus juga. Di akhir perjalanannya, di dalam pelayanannya di atas muka bumi ini, banyak mengalami banyak kesulitan-kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Dikatakan dunia ini menolak dia, bahkan saudara-saudara sebangsa setanah airnya juga yang dia perjuangkan dengan sedemikian rupa agar mereka percaya dan beriman kepada Yesus. Tapi sebaliknya yang dia terima banyak aniaya. Tapi di akhir perjalanan Paulus, kita diberitahu di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan ke-8. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish dan telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, mahkota. Maksudnya apa? Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan dia bersandar kepada kuasa dari Tuhan, kita tahu lebih lanjut bahwa Roh Kudus, Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahwa Paulus berkata-kata dalam bahasa roh. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 18, dinyatakan di sana seperti itu. Dia menyarankan juga kepada jemaat yang ada di Korintus supaya jangan terus merindukan mencari karunia-karunia itu lebih lanjut, agar mereka lebih lanjut juga sekaligus mengembangkannya, setiap karunia-karunia rohani atau karunia-karunia roh, termasuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karena itu juga menjadi apa? Menjadi sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan tepat, agar kita bisa berdoa dalam Roh Kudus. Di samping dia berupa satu karunia juga, tetapi juga memampukan kita, memungkinkan kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa di dalam roh. Karena di dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita tidak mampu lebih lanjut mengutarakan dengan tepat kepada Tuhan. Hanya mencucurkan air matanya.
Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dikatakan Roh Kudus mengambil alih, dia mengutarakan kepada Tuhan hal-hal yang tak terkatakan. Berarti dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hari ini lebih lanjut pada saat kita berdoa dan berkomunikasi dalam bahasa roh. Membuat kita, pertama lebih lanjut kalau kita dari ayat tadi, membangun kehidupan ini. Katakan akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang apa? Paling suci. Agar iman kita paling suci. Maksudnya iman paling suci itu gimana? Kan kita atau banyak orang datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, atau melakukan sebagian perintah Tuhan atau ayat-ayat tertentu dengan suatu maksud juga tertentu. Dalam arti umpamanya ayat yang mengatakan berilah maka kamu akan diberi, dengan takaran yang digoncang, yang dipadatkan, yang melimpah keluar, akan kita terima juga. Pada saat kita membayar persepuluhan kita, Tuhan berjanji lebih lanjut, ujilah aku akan membuktikan tingkat-tingkat langit, lebih lanjut akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi motivasinya, iman kita tadi, percaya kita tadi, kita melakukan itu sedikit banyaknya. Ada udang di balik bakwan. Karena ingin diberkati dengan melimpah. Sekali lagi tidak salah. Tuhan juga berkehendak, Tuhan juga mau memberkati kita, berjanji mau memberkati kita. Tetapi sekali lagi dari pihak kita, dari manusianya ini, kita mau melakukan itu. Oleh karena tadi ingin berkatnya. Sedangkan teladan yang ditunjukkan oleh Paulus tadi lebih lanjut. Bukan hanya dalam pengertian supaya dia diberkati dan sebagainya, mau terus memberitakan Injil, bersedia teraniaya dan sebagainya, mendapat berbagai-bagai penderitaan dan kesulitan. Tapi dia menyadari bahwa itu adalah tugasnya, bahwa itu adalah panggilannya. Dia harus menyelesaikannya. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam keadaan yang serba menekan dan menolak dia. Tapi di situ dia maju terus. Maju terus. Dia sampai dikatakan mencapai garis finish. Inilah sekali lagi peran Roh Kudus. Menolong kita. Agar iman kita, agar kita bisa membangun iman kita dengan teguh. Tidak goyah. Atau tidak tergoyahkan. Apalagi menjadi mundur, menjadi tawar hati. Oleh karena masalah mamon, masalah kemuliaan dunia ini, dan masalah ini dan itu. Seperti Yudas, dia lebih bernilai, lebih berharga 30 keping perak baginya. Sehingga dia jual Tuhannya, gurunya yang telah memanggil dia, yang telah lebih lanjut menyelamatkan dia,
dan yang memberikan kepercayaan kepadanya. 30 keping perak. Kita melihat akhir perjalanan daripada Judas. Yang 30 itu juga tidak bisa dia nikmati. Setelah dia bayar harganya, lebih lanjut dibayarkan kepadanya 30 keping perak oleh Yesus. Kemudian dia melihat juga bagaimana sikap cara orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat, imam-imam memperlakukan yaitu Yesus. Tahu uang yang 30 keping perak ini, akhirnya dia katakan oleh firman, karena dia bunuh diri jadinya, dan itu untuk membeli liang kuburnya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menyadari, Tuhan menyadari pergumulan kita, perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini amat berat. Sebagai saksi-saksi Tuhan, oleh sebab itulah saudaraku, mintalah, rindukanlah agar kita diperlengkapi dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Ada amin? Agar kita bisa berdoa di dalam roh. Yang dikatakan ini, atau saya mengajak kita lebih lanjut melihat satu ayat lagi dalam Efesus. Haleluya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Memungkinkan kita berjaga-jaga, memungkinkan kita lebih lanjut siap sedia. Memungkinkan kita lebih lanjut untuk bisa menang atau menolak segala tawaran dunia ini dan segala kuasa yang ada di dalamnya. Kita perlu berdoa dalam Roh Kudus. Haleluya. Berdoa dalam Roh Kudus. Dengan kita berdoa dalam Roh Kudus, bukan saja kalau di dalam 1 Korintus pasal 14 membangun iman kita, tetapi juga dikatakan berdoa untuk orang-orang kudus. Di samping tadi akan membangun iman kita, membuat kita menjadi teguh, menjadi kokoh. Malah kalau kita kaitkan lebih lanjut kepada Roma pasal yang ke-8 ayat 26, ayat 28. Sehingga keadaan yang darurat, keadaan yang memprihatinkan, situasi yang begitu menantang, tapi dapat kita lihat lebih lanjut kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Keadaan ini membentuk kita, mendekatkan kita, menolong kita untuk memahami dan mengerti cara kerjanya Tuhan, menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwa dalam segala keadaan situasi, orang percaya tidak bisa ditaklukkan dan dikuasai. Sama seperti Roma pasal 8. Ayo kita baca seterusnya. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari itu. Kalau saudara membaca Roma pasal 8, di situ judulnya dibikin oleh Lembaga Indonesia, Hidup di Dalam Roh. Sebagai saksi Tuhan, untuk kita diperlengkapi, untuk kita iman kita teguh, agar kita terus bertumbuh, agar kita bisa mencapai garis akhir, yaitu pertumbuhan kerohanian kita. Kita hidup seperti Kristus hidup. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu dengan roh?
dipenuhi dengan roh, Tuhan mau kita juga menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Ingat, Allah itu roh, saudaraku. Sama seperti Yesus, roh yang maha kuasa dan sebagainya, tapi ditempeli daging gitu. Untuk bisa kita melihat, untuk bisa memahami dan mengerti cara kerja roh itu, untuk kita dapat melihat, mengerti dan memahami bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan. Injil Yohanes pasal 4 23-24 dikatakan, di sana dikatakan sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 4 ayat 23. Saya mengajak kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada amin? Ada amin? Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita hidup berkemenangan? Jikalau lebih lanjut kita hidup dipimpin dan dikuasai oleh roh. Galatia 5 ayat yang ke-25. Oh, ini belum terakhir berarti ya? Tadi udah terakhir katanya. Galatia 5. Haleluya. Ayat 25. Dikatakan begini. Kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 25. Salah. Ini saya yang salah. Saya buka Efesus pasal yang kelima. Hai istri mau bilang begitu ininya. Beda dengan yang kita. Galatia 5 ayat 25. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Baiklah hidup kita juga dipimpin. Ayat 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Amin. Tahu caranya? Bagaimana kita benang bisa menghandle, tidak mengikuti hawa nafsu kita seperti tadi, seperti yang mabuk oleh anggur tadi, membangkitkan hawa nafsu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang gampang marah, meledak, mengucapkan kata-kata nama-nama binatang yang ada di Ragunan sana. Atau banyak laki-laki lebih lanjut suami-suami kadang-kadang menjadi salah kamar. Gak tahu bahwa kamarnya atau kamar istrinya di bagian depan, tetapi dia nyasar ke kamar yang tempatnya pembantu dan sebagainya. Sekali lagi saudaraku, Roh Kudus diberikan. Tentu dengan catatan di sini, agar kita mempergunakannya, agar kita lebih lanjut memberi diri kita dikuasai
dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu yang diberikan Tuhan yang ada dalam diri kita, Dia menjadi pemimpin, Dia menjadi pengendali. Sama seperti tadi, anggur itu menguasai keberadaan seseorang yang mabuk tadi, yang minum anggur tadi. Sehingga, omongannya sih meledak, karena saya beberapa kali mabuk waktu di kampung, belum ini. Udah mabuk begini, jalannya udah begini. Kau anggap gua enggak sanggup melawan lo. Lo habis lo, kau bikin lo. Kita taunya jatuhnya di got. Tidur di situ. Tapi omongannya begitu, menantang sendiri. Karena apa? Dia sedang mabuk. Dia kuasai oleh alkohol itu. Tapi sekali lagi, Tuhan mau agar kita dipenuhi Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. 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 Haleluya.